Shalom Bapak Ibu, kembali bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Bapak Ibu, kita melanjutkan bahasan kita tentang hidup melajang atau kelajangan. Kita tahu bersama dalam Matius pasal 19, Tuhan Yesus memberi informasi kepada kita. Siapa saja orang-orang yang melajang itu? Ada orang yang tidak menikah oleh karena dari sejak lahir dia demikian. Yang kedua, ada orang tidak menikah diakibatkan oleh perbuatan orang lain. Yang ketiga, ada orang tidak menikah atau melajang demi kemuliaan Allah. Nah, dalam 1 Korintus pasal 7, kita akan melihat Bapak Ibu, dan kita sudah melihat bagaimana lajang itu dianggap baik oleh firman Allah. Karena biar bagaimanapun, kita sudah belajar bersama-sama, Adam itu tadinya lajang, kita semua tadinya lajang, Tuhan Yesus melajang, Yohanes Pembaptis melajang, Rasul Paulus melajang, dan sekali lagi Alkitab memberitahu tidak ada yang salah dengan melajang, Bapak Ibu. Tetapi ada bahaya dari melajang. Nah, hari ini kita akan melihat bahaya dari melajang. Yang pertama, Bapak Ibu, menurut 1 Korintus pasal yang ke-7, bahaya dari melajang adalah ini dapat disalahgunakan dalam jenis hal karena egois. Jadi ada orang melajang bukan karena telah dari lahir dia tidak bisa menikah, bukan karena diakibatkan oleh orang lain, bukan juga demi kemuliaan Allah. Dia melajang oleh karena egosentris, oleh karena dia tidak mau diganggu kebebasannya. Dia ingin kemerdekaan itu demikian dipertahankan habis-habisan. Jadi dia tidak mau menikah karena menikah akan membuat dia terikat, akan membuat dia berbagi kehidupan, dan dia menolak itu. Karena itu ada orang-orang oleh karena keegoisannya kemudian tidak menikah. Ini bahaya dari kelajangan. Mereka yang melajang dengan alasan egois yang seperti ini jelas sekali ditolak oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, biar bagaimanapun kita hidup tidak untuk diri kita sendiri lagi. Kita yang telah ditebus oleh kuasa darah Kristus, kita hidup untuk Kristus. Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Iya, secara hakikat, sekarang kita hidup menjadi milik kepunyaan Kristus. Karena itu kita tidak bisa semena-mena lagi. Waktu seseorang hendak memutuskan untuk melajang, maka dia harus melajang demi kemuliaan Kristus. Dia tidak boleh melajang oleh karena keegoisan dirinya, oleh karena merasa sendiri begitu nyaman, karena sendiri itu berarti tidak perlu berbagi kerepotan dengan orang lain, tidak perlu beradaptasi dengan siapapun. Jadi kemerdekaan yang dia miliki demi dirinya sendiri. Kemerdekaan yang dia punya demi untuk keuntungan diri yang dibangun di atas egosentris semata. Yang seperti ini, firman Allah jelas melarang dengan keras, dan itulah salah satu bahaya dari kelajangan. Jika orang melajang demi egosentris, sesuatu yang sangat berbahaya, dan itu tidak mempermuliakan Allah, jelas itu tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, untuk orang-orang muda, saya mendorong, jika engkau memutuskan untuk menikah, menikahlah demi kemuliaan Allah. Jika engkau hendak melajang, melajanglah demi kemuliaan Allah. Jangan oleh karena egomu, jangan oleh karena engkau selfish, kemudian engkau memutuskan untuk melajang. Sungguh itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita memberitahu kepada anak-anak kita dorong mereka untuk kalau memang mereka melajang, melajanglah bagi kemuliaan Allah. Kalau mereka menikah, menikahlah bagi kemuliaan Allah. Pendek kata, hidup ini, hidup untuk kemuliaan Allah, mati pun untuk kemuliaan Allah. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.